Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pekan ketiga untuk mata kuliah kalkulus lanjut, kita masih membahas bab pertama, yaitu teknik integrasi. Pekan lalu kita sudah membahas beberapa submateri dari bab teknik integrasi, yaitu pertama aturan integral dasar, kemudian integral parsial, dan yang ketiga beberapa integral trigonometri. Kita sudah bahas ada 3 tipe bentuk integral trigonometri. Nah, untuk pekan ini kita masih membahas mengenai submateri beberapa integral trigonometri, yaitu tipe 4 dan tipe 5 ya. Lanjut, pembahasan selanjutnya yaitu substitusi yang merasionalkan. Tentu kalau kita membahas mengenai merasionalkan, tentu akan ada bilangan dalam bentuk akar. Ya, oke, langsung saja kita membahas submateri beberapa bentuk integrasi trigonometri tipe 4 dan tipe 5. Tipe 4 ini yaitu bentuk integral tangen pangkat n x dx dan integral kotangen pangkat n x dx. Nah, di sini cuma satu saja ya x-nya. Lanjut, untuk tipe kelima, integral tan pangkat m x secant pangkat n x dx dan integral kotangen pangkat m x kali kosekan pangkat n x dx. Nah, bagaimana cara apabila kita menemukan bentuk integral tipe 4 dan tipe 5 ini? Pertama, kita gunakan dulu identitas tangen kuadrat x sama dengan sekant kuadrat x kurang 1, atau misalkan kita jumpai sekant kuadrat x mau dibalik, kita langsung saja sekant kuadrat x sama dengan tangen kuadrat x plus 1 ya. Lanjut, untuk identitas kedua yang digunakan adalah kotangen kuadrat x sama dengan kosekan kuadrat x kurang 1, atau kita bisa gunakan kosekan kuadrat x sama dengan kotangen kuadrat x plus 1. Selanjutnya, dari identitas tersebut kita cari turunan tangen dan kotangen. Untuk turunan tangen kuadrat x itu adalah sekant kuadrat x dx. Lanjut, turunan dari kotangen kuadrat x itu adalah sama dengan minus kosekan kuadrat x dx. Ini artinya d dx tangen kuadrat x itu sama dengan sekant kuadrat x, atau d tangen kuadrat x itu sama dengan sekant kuadrat x dx. Nah, misalnya kan kalian tulis seperti ini, d dx dari tangen kuadrat x sama dengan sekant kuadrat x. Nah, dx-nya kita pindahkan sini, jadilah seperti ini, sekant kuadrat x dx. Begitupun dengan d kotangen kuadrat x itu sama dengan minus kosekant kuadrat x dx ya. Langsung saja untuk contoh pertama, tentukan integral tangen 4x dx. Pertama, kita faktorkan dulu. Ini pangkat 4-nya kita faktorkan jadi integral tangen kuadrat x kali integral kali tangen kuadrat x dx. Pertama, untuk tangen kuadrat x ini kita substitusi dulu seperti ini, sama dengan sekant kuadrat x kurang 1. Jadi seperti ini ya. Untuk x sama dengan pertama, tangen kuadrat x kali sekant kuadrat kurang 1 dx. Lanjut, kita kali tangen kuadrat x kali sekant kuadrat x itu sama dengan ini, dx kurang tangen kuadrat x kali dx itu sama dengan integral kurang integral tangen kuadrat x dx ya. Jadi kita kali seperti ini, kemudian kita jabarkan integralnya. Lanjut, sekant kuadrat x ini apa? Sekant kuadrat x dx ini tidak lain adalah d tangen kuadrat x. Atau kita misalkan ini u, tangen kuadrat x-nya u, maka ini adalah ini u pangkat 2 du ya. Kurang sekant kuadrat x kurang 1 dx.
Ini sama saja kita jabarkan ini kurang integral secant kuadrat x dx kurang minus kali minus kan plus integral 1 kali dx dx ya. Oke. Nah, untuk integral u pangkat 2 du tidak lain adalah sepertiga, jadi 1/2 tambah 1 atau 1/3 tangan pangkat 2 tambah 1. 2 tambah 1 3, jadi 1/3 tangan pangkat 3x. Kemudian integral dari secant kuadrat x itu adalah tangan x. Jadi ingat, integral dari secant kuadrat x dx itu sama dengan tangan x ya, plus c. Jadi di sini integral secant kuadrat x itu adalah tangan x, kemudian integral dx adalah plus x ya, plus c, jangan lupa plus c-nya. Jadi nilai dari integral tangan pangkat 4x dx itu sama dengan 1/3 tangan pangkat 3x kurang tangan x tambah x plus c. Oke, itulah bagaimana menyelesaikan jika kita temukan integral tipe 4 ini. Jadi ini sebenarnya bisa gabungan juga ya, gabungan tangan pangkat m secant n x dx. Untuk tipe kelima contohnya itu adalah ini, tangan pangkat min 3/2x secant pangkat 4x dx. Bagaimana cara menyelesaikannya? Pertama, kita faktorkan dulu secant pangkat 4x nya ya. Jadi kita tulis dulu ini sama dengan integral tangan pangkat min 3/2x kemudian kali, kita kasih kurung ya, secant pangkat 2x kali secant pangkat 2x dx. Oke, seperti yang tadi kita gunakan identitas trigonometri, secant kuadrat x itu apa ya? Ini juga sama dengan integral tangan pangkat min 3/2x. Ini apa? Tangan pangkat 2x ku tambah 1 ya. Kemudian kali secant pangkat x pangkat 2x dx. Lanjut, kita kalikan integral tangan pangkat min 3/2 x dikali tangan pangkat 2. Jadi kalau sama-sama maka kita jumlahkan karena perkalian, jadi pangkatnya dijumlahkan. Min 3/2 ditambah 2 jadi min 3/2 tambah 4/2 sama dengan tangan pangkat 1/2 ya, pangkat 1/2 x kali tambah tangan karena dikali 1 jadi tangan pangkat min 3/2x. Nah, kita kasih kurung karena masih akan dikali dengan secant pangkat 2x dx. Lanjut, kita kalikan lagi dengan secant ya. Jadi integral tangan pangkat 1/2x kali secant pangkat 2x dx. Langsung saja kita jabarkan lagi integralnya ya. Jadi tangan pangkat min 3/2x dikali secant kuadrat x dx. Oke. Nah, kita misalkan tadi apa? Integral dari misalkan kita cari u-nya itu apa? U-nya itu sama dengan tangan x ya, tangan x. Maka du-nya apa? Du-nya itu adalah secant kuadrat x ya, dx. Nah, dari sini kita bisa kasih bahwa ini adalah dx-nya, ini adalah du-nya, kemudian ini adalah u pangkat 1/2-nya. Nah, begitupun dengan ini adalah u pangkat min 3/2-nya, kemudian secant kuadrat x dx itu adalah du-nya. Maka kita carilah integral u pangkat r. Masih ingat integral u pangkat r du itu apa? R, ini r ya, 1/2 kemudian tambah 1
Lanjut, tangen pangkat 1/2 tambah 1 X tambah ini juga min 3/2, jadi 1 min 3/2 tambah 1 tangen min 3/2 tambah 1. Ini sama dengan apa? Ini kentara nggak sih kalau pakai hijau, kita pakai merah aja. Ini sama dengan apa? 1 ditambah 1/2 itu adalah 3/2. Jadi 1/3/2 itu sama dengan 2/3 ya. 2/3 tangan. Nah, 1/2 tambah 1, 3/2. Pangkat 3/2 X. Kemudian ini min 3/2 ditambah 2/2, jadi min 1/2 ya. Min 1/2. 1 per min 1/2 itu sama dengan minus 2 ya. Minus 2 tan min 3/2 tambah 1, jadi minus 1/2. Minus 1/2. Jangan lupa plus C-nya ya. Plus C, plus C. Oke, seperti itu untuk menyelesaikan integral dalam bentuk tipe kelima ya. Nah, jika ada yang kurang dipahami, silahkan tanyakan di grup WhatsApp. Lanjut ya, untuk contoh selanjutnya yaitu integral tangen pangkat 3x kali sekon pangkat min 1/2 x dx. Kalian kerjakan dengan cara seperti tadi ya. Kemudian kirim jawabannya di grup WhatsApp tentunya sebagai nilai keaktifan kalian saat mengikuti perkuliahan. Oke ya, silahkan pause dulu videonya, kemudian kerjakan contoh ini. Setelah kalian kerjakan, boleh lanjut play lagi videonya. Lanjut untuk sub materi selanjutnya yaitu substitusi merasionalkan. Di sini bentuk akar dalam integran selalu menimbulkan kesulitan dan biasanya kita berusaha menghindarinya. Jadi kita selalu itu berusaha untuk menghindari daripada kesulitan tentunya jika kita menemukan bentuk akar dalam integran. Selanjutnya, seringkali juga substitusi yang tepat akan merasionalkan integral tersebut. Jadi kalau kita mensubstitusi dengan tepat, tentu kita bisa merasionalkan integral tersebut sehingga akarnya hilang. Nah, metode yang akan kita pelajari di sini juga sering disebut substitusi trigonometri. Kenapa kita juga sering dikatakan substitusi trigonometri? Kita nanti bahas selanjutnya. Nah, integral yang akan dibahas ini mempunyai integran yang memuat bentuk-bentuk. Jadi ada bentuk pertama yaitu akar pangkat n ax tambah b, kemudian akar a kuadrat kurang x kuadrat, dan selanjutnya akar a kuadrat tambah x kuadrat, dan terakhir akar x kuadrat kurang a kuadrat. Nah, pada umumnya metode ini digunakan untuk mengeliminasi tanda akar atau untuk menghilangkan tanda akarnya ya. Apabila kita temukan bentuk akar dalam soal integran. Untuk bentuk pertama, integran yang melibatkan akar pangkat n ax tambah b. Jika kita menemukan bentuk ini dalam integral, maka kita substitusi u-nya itu sama dengan akar pangkat n ax tambah b. Maka akan menghilangkan akarnya karena kita sudah memisalkan itu tadi dia sebagai u. Oke ya. Langsung saja kita ke contoh untuk lebih memahami. Di sini contoh pertama, carilah akar x. Carilah integral x akar pangkat 3x kurang 4 dx. Tentu seperti tadi kita substitusi dulu u-nya sama dengan ini ya. Jadi misal u-nya sama dengan akar pangkat 3, ini 3 ya, x kurang 4. Maka untuk menghilangkan ini kan sama saja, kalau x kurang 4 pangkat
1/3 ya. Nah kita bisa menghilangkan akarnya ini dengan cara kita pangkat 3-kan kedua ruas ya. Jadi U pangkat 3 itu sama dengan apa? Kalau di ini pangkat 3-kan, maka dia sama dengan X kurang 4. Lanjut, apalagi yang dilakukan? Nah, langsung setelah itu kita cari turunan kedua ruas. Turunan dari 3U itu adalah 3U pangkat 2 DU ya. Nah, kemudian turunan dari X kurang 4 itu tentunya adalah DX, 1 DX ya. Nah, kita bisa kita bisa mensubstitusi ini tadi. Yang belum ada substitusinya itu adalah X ya. Nah, dari sini kita bisa cari bahwa X-nya itu sama dengan U pangkat 3 plus 4. Nah, dari pemisahan-pemisahan ini kita bisa substitusi, kita bisa mengubah bentuk integral ini. Jadi ini sama dengan apa? Integral. X-nya apa? Kita substitusi, X-nya itu adalah U pangkat 3 tambah 4. U pangkat 3 tambah 4. Oke, kasih kurung ya. Kali. Ini apa? Ini tadi adalah U. Kita misalkan adalah U. Lanjut, dx-nya apa? Dx-nya adalah 3U pangkat 2. 3U pangkat 2 du. Oke. Nah, dari sini kita bisa cari. Nah, kita kasih ini pemisahan ya. Ini di luar dari jawaban. Nah, ini sama dengan apa? Ini kita kalikan dulu. 3U kali U adalah U pangkat 3 kali U adalah U pangkat 4 tambah U 4U. Oke, kali kita kasih ini ya. Kali 3U pangkat 2 du. Nah, kita kalikan lagi, integral U pangkat 4 dikali 3U pangkat 2 adalah 3U pangkat, kita jumlahkan pangkatnya karena perkalian ya. 4 tambah 2, 6. Tambah 4 kali 3, 12 ya. 12 U pangkat 3 du. Nah, kita cari integralnya. Integral dari 3U pangkat 6 berarti 3/7 U pangkat 7 tambah 12 per 3 tambah 1, 12/4. 12/4 itu adalah 3. 3U pangkat 4 plus C. Setelah itu kita sudah dapatkan, maka kita substitusi kembali U-nya ke bentuk ini ya. Jadi 3/7 U-nya tadi itu adalah 3 akar X kurang 4 pangkat 7. Oke ya, tambah 3 kali akar pangkat 3 X kurang 4 pangkat 4 plus C. Nah, kita bisa ubah bentuknya ini sedemikian hingga 3/7 pangkat. Ini kan 1/3, berarti X kurang 4 pangkat 7/3 tambah 3 kali ini apa? 4/3 ya. X kurang 4 pangkat 4/3 plus C. Jadi ini hasil daripada bentuk integran yang melibatkan akar pangkat N AX tambah B. Oke, sangat mudah. Yang penting kita memisalkan dengan tepat tentunya. Oke, lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu integran yang melibatkan akar A pangkat 2 kurang X pangkat 2, akar A pangkat 2 tambah X pangkat 2, dan bentuk akar X pangkat 2 kurang A pangkat 2. Nah, untuk merasionalkan ketiga bentuk ini, kita akan mengasumsikan bahwa A-nya lebih besar 0. Jadi A-nya itu positif ya. Dan tidak sama dengan 0. Nah, kita bisa gunakan segitiga siku-siku. Nah, untuk A kuadrat kurang X kuadrat ini kan sama saja kalau kita gunakan rumus Pitagoras, di mana kalau kurang berarti ini sisi miring pangkat 2 dikurang sisi lainnya ya.
Misalkan sisi lainnya itu adalah sisi tegak adalah X, sisi miringnya adalah A. Maka sisi alasnya itu adalah akar A kuadrat kurang X kuadrat. Jadi sisi miring pangkat 2 dikurang sisi tegak pangkat 2 akar ya. Nah, selanjutnya kita gunakan perbandingan karena yang diketahui adalah sisi hadap, sisi depan, dan sisi miring, maka kita gunakan perbandingan sinus. Sinus theta itu adalah sisi depan banding sisi miring. Sisi depannya X per A ya. Jadi kita bisa cari bahwa X-nya itu sama dengan A sin theta. Nah, tetanya ini terserah mau pakai alfa, beta, atau yang lainnya. Mau pakai huruf T, boleh juga. Ini cuma pemisalan saja untuk memberikan penamaan saja terhadap sudut ya. Jadi X-nya itu sama dengan A sin theta. Seperti ibu tadi bahwa sin theta itu kan misalnya sin theta. Sin theta itu adalah perbandingan sisi hadap. Sisi hadapnya X per A. Jadi X-nya itu apa? X-nya itu adalah A sin theta ya. Lanjut. Kalau kita misalkan tadi X-nya itu sama dengan A sin theta. Jadi kita cari dulu A kuadrat kurang A sin theta pangkat 2 ya. A sin theta pangkat 2. Ini sama dengan apa? Ini sama dengan A kuadrat kurang A kuadrat sin pangkat 2 theta ya. Oke. Ini sama dengan apa lagi? Ini sama dengan saya mau keluarkan A kuadratnya, kemudian yang di dalam 1 dikurang sin pangkat 2 theta ya. Oke. Nah, lanjut. Ini A kuadrat 1 dikurang sin kuadrat theta itu tidak lain adalah cos pangkat 2 theta. Nah, ini sama dengan apa? Akar A kuadrat itu kan adalah A. Kemudian cos kuadrat theta itu adalah akar cos kuadrat theta adalah cos theta. Kita kasih mutlak ya, supaya di dalam akar ini bukan negatif. Jadi kita kasih akar untuk cos tetanya. Karena A tadi kita sudah misalkan bahwa dia adalah A besar 0, maka tentu A-nya tidak perlu masuk dalam akar ya. Lanjut, kenapa di sini kita batasi bahwa nilai tetanya itu harus lebih besar sama atau sama dengan min pi per 2 dan harus lebih kecil atau sama dengan pi per 2. Karena untuk menjamin bahwa cos theta ini, tetanya ini untuk nilai cos tetanya ini adalah positif. Nah, kalau tetanya dari min pi per 2 sampai pi per 2, tentu tetanya ini, cos tetanya ini adalah positif ya kan, karena nilai positif itu untuk nilai cos itu adalah dari min 90 sampai plus 90. Nah, karena kita gunakan segitiga, maka tentu sudutnya itu tidak boleh lebih dari 90 ya. Oke, tetanya tidak boleh lebih dari 90. Jadi kita batasi bahwa tetanya itu harus lebih besar sama dengan min pi per 2 dan lebih kecil sama dengan pi per 2. Jadi pertama kita misalkan X-nya sama dengan A sin theta, kemudian kita misalkan akar A kuadrat kurang X kuadrat itu adalah sama dengan A cos theta. Nah, ini penjabarannya tadi, kenapa bisa dia sama dengan A cos theta. Begitupun dengan bentuk A kuadrat tambah X kuadrat. Tentu kalau penjumlahan, maka yang ini adalah rumus daripada sisi miring. Kalau kita mau mencari sisi miring daripada segitiga siku-siku. Nah, misalkan sisi tegaknya X, sisi alasnya A, maka ini perbandingannya sisi hadap banding sisi samping ya. Untuk perbandingan depan per samping itu adalah tentu perbandingan tangen. Jadi X-nya itu sama dengan A tangen theta. Jadi hampir sama seperti ini. Maka setelah kita substitusi X-nya sama dengan A tan theta, maka kita akan dapatkan akar A kuadrat tambah X kuadrat itu sama dengan A secant theta. Nah, kita patokan lagi bahwa tetanya itu lebih besar dari min pi per 2 dan lebih kecil dari pi per 2. Dan tidak boleh sama dengan, kapan sama dengan, maka dia tak hingga nanti ya, tak terdefinisi nanti nilai secant tetanya. Nah, untuk
bentuk yang ketiga ini adalah akar X kuadrat kurang A kuadrat. Kalau seperti ini maka yang jadi sisi miringnya adalah X kuadrat, X-nya ya. Kemudian sisi sampingnya itu adalah A. Maka kita gunakan perbandingan miring per miring per dekat atau perbandingan sekant ya. Jadi kita misalkan X-nya sama dengan A sekant theta, maka tentu setelah kita substitusi X-nya sama dengan A sekant theta, maka kita dapatkan akar X kuadrat kurang A kuadrat itu sama dengan A mutlak tan theta. Dan theta-nya itu lagi kita batasi bahwa dia itu lebih kecil sama dengan 0 dan lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil dari pi. Dan tidak boleh pi per 2, kalau pi per 2 kan tak hingga ya. Oke, cukup untuk pembahasan integral yang melibatkan ketiga bentuk ini. Selanjutnya untuk lebih memahaminya lagi kita masuk ke contoh. Tunggu dulu. Untuk mengapa kita memberi batasan nilai theta jadi pembatasan nilai theta ini sangat perlu dilakukan. Karena kenapa? Seperti yang Ibu katakan sebelumnya tadi, karena agar menjamin bahwa nilai trigonometri theta-nya itu adalah positif. Dan pada integral tentu kita setelah substitusi dan kemudian menyelesaikan integral tersebut, kita perlu kembali ke variabel semula. Jadi misalkan nanti di integralnya itu pakai X ya, kan kita misalkan itu nanti X-nya jadi theta. Sedemikian hingga oleh karena itu nilai theta perlu dibatasi agar substitusi sin theta, tangen theta, dan sekant theta-nya itu mempunyai inverse. Setelah melakukan substitusi, beberapa penyederhanaannya dapat dilakukan dengan tujuan mengeliminasi atau menghilangkan tanda akarnya. Nah, untuk lebih memahaminya, kita langsung saja ke contoh. Ini carilah integral dx per akar 9 tambah x kuadrat. Ini tentu kita lihat bentuknya. Ini tidak lain, bentuknya adalah A kuadrat ditambah S kuadrat. Maka ini apa? Kita tadi misalkan X-nya itu apa? X-nya itu tadi adalah A tan theta ya. A tan theta. A tan theta. Kemudian akar A kuadrat tambah X kuadratnya itu sama dengan apa? Sama dengan A sekant theta. A sekant theta. Oke, kita mengingat ini tadi ya. Bentuknya, bentuk yang melibatkan akar A kuadrat tambah X kuadrat. Selanjutnya bagaimana caranya untuk mencari integral dx per akar 9 tambah X kuadrat. Jadi kita misalkan jangan terus ini, hapus dulu. Jadi kita misalkan, kita tulis ini, misal X-nya itu sama dengan A tan theta. Jadi A-nya itu, ini kan 9, berarti A-nya itu adalah 3 pangkat 2 ya, berarti 3 tangan theta. Maka apa? Nah, setelah kita misalkan kita cari turunan kedua ruas. Jadi dx-nya apa? Dx-nya itu sama dengan 3 sekant kuadrat theta d theta ya. Nah, jadi turunan dari tan theta itu adalah sekant kuadrat theta d theta. Lanjut, kita misalkan tadi akar 9 tambah x kuadratnya itu adalah 3 pangkat 2 tambah x pangkat 2 itu sama dengan 3 sekant theta ya. Nah, kita nggak perlu pakai mutlak karena kita sudah batasi bahwa theta-nya itu adalah sekant theta-nya ini bernilai positif ya. Oke, dari sini kita kita substitusilah dx-nya ini apa? Dx-nya ini 3 integral 3 sekant kuadrat theta d theta per ini apa? 9 tambah x kuadrat theta akar 9 tambah x kuadrat itu adalah 3
3 secant theta ya. Nah, kita bisa coret 3 secant theta-nya, di bawah juga 3 secant theta, maka di atas sisa integral secant theta d theta. Oke, integral dari secant theta apa? Integral dari secant theta itu adalah ln mutlak secant theta plus tangen theta plus C. Lanjut, atau kita mau substitusi ya, secant theta-nya itu apa tadi? Karena ini tadi akar 3 pangkat 2 tambah X kuadrat sama dengan 3 secant theta, maka ini tidak lain adalah secant theta-nya itu sama dengan akar 3 pangkat 2 tambah X pangkat 2 per 3, ya kan? Lanjut, tangen theta. Ini tadi apa? X. Kita bawa ke bawah ya. Maka kalau X-nya sama dengan 3 tan theta, tentu tangen theta-nya apa? Tangen theta-nya itu sama dengan X per 3 ya. Jadi kita substitusi kembali theta-nya ke bentuk X. Ln secant theta apa? Akar 3 pangkat 2 tambah X pangkat 2 per 3 tambah tangen theta-nya apa? Tangen theta-nya X per 3 plus C. Kita keluarkan sepertiganya ya. Akar 3 pangkat 2 tambah X pangkat 2 tambah X pernya tidak ada ya, tambah 3 mutlak plus C. Ln sepertiga itu sama dengan ln sepertiga itu adalah sama dengan minus ln 3 ya. Minus ln 3. Oke. Lanjut, kita cari ln akar ini 3 pangkat 2 9 tambah X pangkat 2 tambah X kurang 3 ln minus ln 3 plus C. Kita bisa gunakan bahwa ln 3 plus C itu adalah K ya, konstanta yang lain. Akar 9 tambah X pangkat 2 plus X tambah K ya. Untuk untuk membedakan bahwa konstanta yang di sini beda dengan konstanta yang, tapi sama-sama konstanta. Jadi integral dx per akar 9 tambah X kuadrat itu sama dengan ln mutlak akar X plus X kuadrat tambah X tambah 3. Oke, seperti itu. Lanjut untuk contoh selanjutnya, carilah carilah integral dengan batas 2 sampai 4 akar X kuadrat kurang 4 per X dx. Nah, selanjutnya kita gunakan tadi apa? Bentuk akar X kuadrat kurang A kuadrat itu kita misalkan X-nya apa? Untuk bentuk ini kita misalkan X-nya A secant theta ya. A secant theta, kemudian akar X kuadrat kurang A kuadratnya itu sama dengan A tan theta ya. A tan theta. Oke, selanjutnya kita memisalkan seperti tadi. Kita misalkan misal U-nya itu, misal X-nya itu adalah A-nya 2 ya, 2 secant theta, maka dx-nya kita cari turunan kedua ruas, dx-nya adalah 2 secant theta. Turunan secant theta itu secant theta kali tan theta d theta ya. Jadi turunan dari secant theta itu adalah secant theta tan theta d theta. Lanjut, akar kita misalkan lagi akar X
pangkat 2 kurang 4 itu sama dengan 2 tangan theta ya. Nah, sesuai rumus ini tadi. Sesuai rumus yang ini. Oke, lanjut. Maka kita karena kita mau ini berubah jadi theta, tentu nanti batasnya juga kita harus ubah. Jadi misalkan dari sini ya, kita ubah dulu lagi warnanya. Oke, karena misalkan x-nya sama dengan 2, kita batas bawah dulu ya. Batas bawah x-nya untuk x sama dengan 2, maka dari sini, maka 2 sama dengan 2 secant theta. Nah, atau secant theta sama dengan 2/2 1. Nah, theta berapa sih supaya secant tetanya sama dengan 1? Atau theta ini adalah arcus secant 1. Arcus secant 1 itu maka tetanya sama dengan 0 ya. 0. Lanjut untuk batas atasnya, x sama dengan 4, maka 4 sama dengan 2 secant theta ya. Atau secant tetanya itu sama dengan 4/2 adalah 2. Atau tetanya adalah arcus secant 2. Arcus secant 2, maka tetanya apa? Tetanya itu sama dengan 60. 60 itu sama dengan pi per 3 ya. Pi per 3. Pi per 3. Oke, kita ubah juga batasnya. Selain x-nya kita ubah dengan dx-nya, kita ubah juga batasnya. Batasnya untuk theta ya. Batas bawahnya tadi 0 ya, 0. Kemudian batas atasnya adalah pi per 3. Pi per 3. Lanjut, akar x pangkat 2 kurang 4 itu apa? 2 tangan theta ya. 2 tangan theta. Per x-nya apa? X-nya adalah 2 secant theta. 2 secant theta ya. Lanjut, dx-nya apa? Dx-nya itu adalah 2 secant theta tangan theta d theta. Oke. Ini ada 2 secant theta, di sini 2 secant theta, kita coret saja. Jadi ini apa? Integral batas 0 sampai pi per 3 2 tangan theta pangkat 2 ya, 2 kuadrat theta d theta, karena tangan theta kali tangan theta 2 tangan kuadrat theta. Oke. Selanjutnya kita misalkan lagi tangan kuadrat tetanya adalah secant 0, 2 nya kita keluarkan aja ya, pi per 3 kali secant kuadrat theta kurang 1 d theta ya. Lanjut, integral dari secant kuadrat theta adalah, kita kan 2 nya, integral secant kuadrat theta adalah tan theta kurang integral dari 1 d theta adalah theta ya, batas 0 sampai pi per 3. Ini sama dengan apa? Ini sama dengan 2 tan pi per 3 itu adalah akar 3 ya. Akar 3 kurang akar 3. Akar 3 kurang untuk tetanya pi per 3 ya. Tan pi per 3 itu akar 3 kurang pi per 3. Kemudian kurang tang 0 itu adalah 0 kurang 0 ya 0. Jadi seperti ini. Ini sama dengan apa? Ini sama dengan 2 akar 3 kurang pi 2 pi per 3. Ini kurang lebih sama dengan 1,37. Oke. Jadi kita tidak kembalikan ke semula karena batasnya juga sudah kita ubah. Jadi kita langsung saja substitusi batas bawah dan batas atasnya, sehingga untuk integral tentu yaitu integral batas 2 sampai 4 akar x pangkat 2 kurang 4 per x dx sama dengan atau kurang lebih 1,37 ya. Oke deh, untuk selanjutnya
Di sini ada contoh melengkapi kuadrat. Jadi bentuknya itu tidak langsung seperti ketiga bentuk tadi, tetapi kita usahakan kita ubah bentuk fungsi kuadratnya itu dengan melakukan melengkapi kuadrat sempurna. Jadi bila bentuk kuadratik di bawah tanda akar masih dalam bentuk ax kuadrat tambah bx tambah c, jadi masih belum dalam bentuk kuadrat sempurna, maka perlu dilakukan melengkapkan kuadrat sebelum menggunakan metode substitusi trigonometrik. Jadi sebelum melakukan metode teknik merasionalkan ya. Oke, masih ingat melengkapi kuadrat? Nah, kita lakukan dulu ini ya. Kita integral dx. Nah, ini sama dengan apa? Akar. Untuk melengkapi kuadratnya, x kuadrat tambah 2x itu adalah x kuadrat tambah 2x tambah 1. Nah, 1 ditambah berapa sehingga sama dengan 26 itu tambah 25 ya. Oke. Lanjut. Ini sama dengan apa? Integral dx. Kuadrat sempurnanya itu adalah x tambah 1 ya. Pangkat 2. Tambah 25. Nah, selanjutnya apa? Ini akar ya. Ini akar. Oke. Akar ini kan ada akar x tambah 1 pangkat 2 tambah 25. Jadi ini kita misalkan x-nya dan ini adalah a-nya. Jadi kita ambil rumus tadi. Akar a pangkat 2 tambah x pangkat 2. Jadi kita misalkan dulu x-nya adalah a tan theta ya. Kemudian lanjut, ini sama dengan apa? Ini sama dengan secant theta ya. A secant theta. Oke. Selanjutnya apa? Kita misalkan dulu ya. Misal karena ini kita misalkan saja u ya. U sama dengan x a tan theta. A nya itu adalah 5 ya. 5 pangkat 2 berarti 5 tangen theta. Kemudian tentu du nya apa? Kita cari turunannya adalah 5 secant kuadrat theta d theta. Jadi turunan dari tangen theta itu adalah secant kuadrat theta d theta. Lanjut, kita cari lagi akar u pangkat 2 tambah 25. Jadi misalkan tadi u nya itu adalah x tambah 1 ya. Maka ini sama dengan akar 25 ya. 25 tangen kuadrat theta plus 25 ya. Lanjut, ini sama dengan 25, kita keluarkan saja 25. Kemudian tangen kuadrat theta tambah 1 ya. Nah, ini sama dengan apa? Ini sama dengan akar 25 tangen kuadrat theta tambah 1 itu tidak lain adalah secant kuadrat theta. Secant kuadrat theta. Lanjut, akar 25 itu adalah 5 akar secant kuadrat theta itu adalah secant theta. Jadi 5 secant theta. Jadi kita misalkan u kuadrat tambah 25 itu adalah 5 secant theta ya. Oke, selanjutnya kita substitusi masing-masing. Jadi kita misalkan ini sama dengan du per u
tambah 25 ya. U pangkat 2 25. Jadi kita misalkan U nya itu adalah X tambah 1. Lanjut, ini sama dengan apa? DU nya itu adalah 5 sekon kuadrat theta. Integral 5 sekon kuadrat theta d theta ya, d theta per akar U tambah 25 itu apa? Itu adalah 5 sekon theta. 5 sekon theta. Oke, ini sama dengan apa? Ini 5 sekon tetanya coret, jadi sisa sekon theta d theta ya. Oke. Integral dari sekon theta itu adalah ln mutlak sekon theta tambah tangen theta ya, plus C. Oke, ini sama dengan, kita kembalikan sekon tetanya itu adalah akar U kuadrat tambah 25 per 5 ya. Ln kita keluarkan memang 1/5 nya. Akar U U nya itu apa? U nya itu tadi adalah X tambah 1 ya. X tambah 1 pangkat 2 tambah 25 ya. 1/5 nya sudah keluar. Jadi oke, tambah tan theta. Tan theta itu tadi U sama dengan 5 tan theta, maka tan tetanya itu adalah U per 5 tambah U ya. U nya itu adalah X tambah 1 mutlak. Oke. Kurang mutlak plus C ya. Ln 1/5 itu adalah kurang min ln 5 ya. Jadi sama dengan ln mutlak akar, kita kembalikan lagi ke sini ya, X kuadrat tambah 2X, karena X tambah 1 pangkat 2 tambah 25 itu sama dengan ini, X kuadrat tambah 2X tambah 26 ya. X kuadrat tambah 2X tambah 26. Oke, tambah X tambah 1 mutlak kurang ln 5 plus C. Oke, atau kita kembali lagi, ini sama dengan K ya. Oke, jadi integral dx per x kuadrat tambah 2x tambah 26 itu sama dengan ln mutlak akar x kuadrat tambah 2x tambah 26 plus x plus 1 kurang ln 5 atau langsung saja tambah K ya. Ya, tambah konstanta lainnya. Oke deh, cukup untuk materi pekan ini. Lanjut, silahkan kalian kerjakan latihan soal berikut. Di sini ada 2 latihan soal. Jika sudah dikerjakan, silahkan kalian tulis. Kemudian jika ada yang perlu ditanyakan, silahkan kalian tanyakan. Cukup sekian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.